Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik hutan lebat, berdiri sebuah rumah sakit pembantu yang tampak suram. Lokasinya yang jauh dari pemukiman warga membuatnya sering kali sepi, kecuali ketika ada keadaan darurat. Di tempat inilah, para bidan dan dokter berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik meski dengan keterbatasan yang ada. Malam merayap perlahan, menyelimuti rumah sakit pembantu dengan keheningan yang mencekam. Angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara lirih yang seolah berbisik melalui jendela-jendela usang. Di dalam, penerangan redup dari lampu-lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan suram pada ruangan yang sudah tua. Para bidan Susi, Vina, Bunga, Gadis, Nisa, dan Rani bergerak dengan sigap di antara bangsal sempit, memeriksa pasien yang datang dengan keluhan ringan. Namun di balik kesibukan itu ada ketegangan yang tak terucapkan menggantung di udara. Mata mereka sesekali bertemu, bertukar pandang penuh arti, seolah saling bertanya tanpa suara. Dr. Sylvie, dengan jas putihnya yang selalu rapi, berdiri di tengah ruangan, mengamati setiap gerakan dengan saksama. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Garis-garis halus di sekitar matanya semakin dalam. Ia tahu betul bahwa malam ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ingat, kita harus ekstra hati-hati malam ini, kata Dr. Sylvie dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Kondisi pasien bisa berubah drastis kapan saja. Kita tidak boleh lengah. Para bidan mengangguk, meski dalam hati mereka merasa was-was. Susi, yang baru saja memeriksa seorang pasien dengan suhu tubuh tinggi, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah jendela, seolah ada yang mengintip dari kegelapan di luar. "Apa kalian merasa ada yang aneh malam ini?" tanya Susi, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Vina yang sedang mencatat data pasien, berhenti sejenak dan menatap Susi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," bisiknya, hampir tidak terdengar. Bunga, yang sedang menyiapkan obat-obatan, menoleh dengan cepat, matanya menyapu ruangan dengan waspada. "Jangan bicara seperti itu," gumamnya, meski ia sendiri merasakan hal yang sama. Dr. Sylvie, yang mendengar percakapan itu, menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ketegangan ini bukan hanya karena pekerjaan mereka yang penuh tekanan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, yang membuat udara malam ini terasa lebih berat. "Baiklah, kita fokus pada tugas kita," kata Dr. Sylvie, mencoba menenangkan suasana. "Jangan biarkan pikiran kita terganggu. Kita harus tetap profesional." Namun, di sudut ruangan, gadis yang sedang mengganti infus pasien merasakan dingin yang tiba-tiba menyergap. Ia menoleh ke arah pintu dan untuk sesaat ia melihat bayangan gelap berkelebat di luar. Ia mengerjapkan mata dan bayangan itu sudah hilang, tapi rasa ngeri itu masih tersisa. Malam itu rumah sakit pembantu terasa seperti berada di ambang sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Dan para bidan bersama Dr. Sylvie hanya bisa berharap bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Matahari perlahan merangkak naik, menyinari rumah sakit pembantu dengan cahaya keemasan yang seharusnya membawa kehangatan. Namun, pagi itu, suasana di sekitar terasa dingin dan menusuk tulang. Rizky, sopir ambulans yang dikenal dengan keramahan dan ketangkasannya, sudah berada di halaman belakang, di mana mobil ambulans terparkir. Dengan sikat dan ember berisi air sabun di tangannya, Rizky mulai membersihkan mobil itu dengan teliti. Semalam, ia baru saja mengantar jenazah ke sebuah desa terpencil. Perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tanah dan debu dari jalan yang berlubang-lubang kini melekat di seluruh permukaan mobil, membuatnya tampak kusam dan suram.
Aku harus pastikan mobil ini bersih sebelum malam tiba, gumam Rizky pada diri sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara air yang mengalir dan sikat yang menggosok permukaan logam. Ia bekerja dengan tekun, menggosok setiap sudut dengan penuh perhatian, seolah ingin menghapus jejak-jejak perjalanan semalam. Namun, di balik kesibukannya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin itu hanya perasaan tidak enak yang tersisa setelah perjalanan panjang, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Rizky berhenti sejenak, menegakkan tubuh dan memandang mobil itu dengan saksama. Dalam benaknya, ia membayangkan perjalanan malam nanti, berharap semuanya akan berjalan lancar seperti biasa. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa malam ini akan berbeda. Mobil itu, yang biasanya hanya alat transportasi untuk membawa pasien, tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang lebih. Rizky tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada firasat yang tidak bisa diabaikan. Ia menggelengkan kepala, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu. "Jangan berpikir yang tidak-tidak," kata Rizky pada diri sendiri, berusaha menenangkan pikiran. Ia kembali bekerja, menggosok mobil dengan lebih bersemangat, seolah ingin mengusir kegelisahannya bersama debu dan tanah yang menempel. Namun, di sudut hatinya, Rizky tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan itu. Malam itu mobil ambulans yang sedang dibersihkannya akan membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia hanya tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu di dalam rumah sakit para staf mulai mempersiapkan diri untuk hari yang baru. Namun, di antara kesibukan itu, ada bisikan-bisikan yang tidak terdengar, rencana-rencana yang tersembunyi, dan rahasia-rahasia yang menunggu untuk terungkap. Dan Rizky, tanpa disadari, telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Malam merayap dengan cepat menyelimuti desa dengan kegelapan yang pekat. Angin malam berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara-suara aneh yang seolah berbisik dari kegelapan. Di pos satpam Pak Cahyo, seorang pria tua dengan tubuh yang masih tegap meski rambutnya telah memutih, sedang menikmati secangkir kopi panas. Aroma kopi yang harum berbaur dengan udara malam yang dingin, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kesunyian. Tiba-tiba, kesunyian itu dipecahkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Seorang laki-laki berlari ke arah pos. Wajahnya pucat, pasi dan napasnya tersengal-sengal, matanya terbelalak ketakutan, dan suaranya bergetar ketika ia berbicara. "Tolong Pak, istri saya mau melahirkan, tapi kondisinya kritis. Tolong kami, cepat," teriaknya dengan nada panik yang menusuk hati. Pak Cahyo segera bangkit dari kursinya, naluri keamanannya langsung mengambil alih. Tanpa membuang waktu, ia meraih radio komunikasi dan menghubungi Rizky, sopir ambulans, serta Dr. Sylvie. Suaranya, yang tegas dan tenang terdengar di radio, menyampaikan pesan darurat dengan jelas. "Rizky, Dr. Sylvie, ada situasi darurat. Seorang ibu akan melahirkan, kondisinya kritis. Segera siapkan ambulans dan menuju lokasi sekarang." Dalam hitungan menit, suara siren ambulans memecah keheningan malam. Rizky, dengan sigap dan cekatan, mengemudikan ambulans dengan kecepatan penuh, sementara Dr. Sylvie bersiap di dalam, memeriksa peralatan medis yang ada. Namun, di tengah perjalanan, Dr. Sylvie menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Rumah sakit pembantu tempat mereka bekerja tidak memiliki peralatan operasi yang memadai untuk menangani kasus seperti ini. Ia segera mengambil keputusan cepat. "Kita harus segera merujuk ke rumah sakit utama," kata Dr. Sylvie dengan tegas. Suaranya terdengar di telinga Rizky melalui intercom. "Kondisinya terlalu kritis untuk ditangani di sini." Rizky mengangguk, meski dalam hati ia merasa cemas. Ia tahu bahwa perjalanan ke rumah sakit utama akan memakan waktu, dan setiap detik sangat berharga dalam situasi seperti ini. Namun ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi Dr. Sylvie. Ambulans melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos kegelapan malam.
Di dalam, Dr. Sylvie mempersiapkan diri sebaik mungkin, berharap bahwa mereka akan tiba tepat waktu. Sementara itu Rizky fokus pada jalan di depan, mencoba mengabaikan rasa gugup yang mulai merayap di hatinya. Di pos satpam, Pak Cahyo menatap kepergian ambulans dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang, dan ia hanya bisa berdoa agar semuanya berakhir dengan baik. Namun, di sudut hatinya, ada perasaan tidak enak yang tidak bisa dijelaskan, seolah malam ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga. Sementara itu, di dalam ambulans, Dr. Sylvie dan Rizky tidak tahu bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, ambulans itu tidak hanya membawa pasien, tetapi juga membawa serta nasib tragis yang menunggu untuk terungkap. Minggu berlalu dengan lambat, setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat bagi Dr. Sylvie dan timnya. Malam itu, ketika tragedi terjadi, terus menghantui mereka, menyelimuti langkah-langkah mereka dengan bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Namun di permukaan semuanya tampak seperti biasa. Pasien datang dan pergi, dan rumah sakit pembantu itu terus beroperasi, meski dengan suasana yang lebih suram dari sebelumnya. Pada hari yang ditentukan, Dr. Sylvie mengumpulkan para bidan di ruang rapat yang sempit. Ruangan itu terasa pengap, seolah dinding-dindingnya ikut menekan mereka dengan beban rahasia yang mereka simpan. Susi, Vina, Bunga, gadis Nisa, dan Rani duduk dengan tegang, saling bertukar pandang dengan was-was. "Ada sesuatu yang harus kita bicarakan," kata Dr. Sylvie. Suaranya terdengar berat dan serius. "Kalian semua tahu tentang kejadian minggu lalu, pasien yang kita rujuk ke rumah sakit utama. Sayangnya, ia tidak berhasil diselamatkan." Para bidan terdiam, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak dikatakan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehilangan pasien. "Yang perlu kita ingat adalah bahwa kita harus selalu berhati-hati," lanjut Dr. Sylvie, mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil. "Kondisi di rumah sakit pembantu kita memang terbatas, dan kita harus bekerja dengan apa yang kita punya. Jangan sampai ada yang tahu tentang kesalahan yang terjadi." Di balik pintu, Rizky berdiri dengan telinga ditempelkan pada kayu yang dingin. Ia datang untuk mencari Dr. Sylvie, tapi mendengar percakapan itu, ia terpaku di tempat. Jantungnya berdegup kencang dan pikirannya berkecamuk. Ia baru saja menyadari kebenaran yang mengejutkan. Pasien itu tidak meninggal karena pendarahan hebat, melainkan karena kesalahan tim dokter. Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia teringat akan wajah pasien itu, wajah yang penuh harapan dan ketakutan. Kini ia tahu bahwa harapan itu telah dihancurkan oleh tangan-tangan yang seharusnya menyelamatkannya. Rasa bersalah dan kemarahan berkecamuk dalam hatinya, dan ia merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. "Apa yang harus kulakukan?" pikir Rizky, merasa seperti berada di tepi jurang. Di satu sisi, ada loyalitasnya terhadap rekan-rekannya, terhadap rumah sakit yang telah memberinya pekerjaan dan tujuan. Di sisi lain, ada kebenaran yang harus diungkap, kebenaran yang bisa membawa konsekuensi yang mengerikan bagi semua orang yang terlibat. Rizky mundur perlahan, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, dan itu harus segera. Namun dalam hati, ia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Malam itu ketika ia meninggalkan rumah sakit, ia merasa beban yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Beban yang mungkin tidak akan pernah bisa dipikulnya dengan mudah. Sementara itu, di ruang rapat, Dr. Sylvie mengakhiri pertemuan dengan pesan terakhir. "Kita harus tetap bersatu dan saling mendukung. Ini adalah masa yang sulit, tapi kita akan melaluinya bersama." Para bidan mengangguk, meski dalam hati mereka merasa resah. Mereka tahu bahwa rahasia itu akan terus menghantui mereka, dan mereka hanya bisa berharap bahwa itu tidak akan pernah terungkap. Namun di luar, angin malam masih berdesir, seolah berbisik tentang kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Kebenaran yang mungkin tidak akan bisa disembunyikan selamanya.
Setibanya di rumah sakit utama, suasana langsung berubah menjadi hiruk-pikuk yang mencengangkan. Bunyi langkah kaki berderap, roda troli yang berdecit, dan suara-suara perintah yang saling bersahutan memenuhi udara. Tim dokter dan perawat bergegas menyambut ambulans, bergerak dengan efisiensi yang terlatih namun terlihat tergesa-gesa di bawah tekanan situasi yang kritis. Pasien, seorang wanita muda dengan wajah pucat dan tubuh yang terguncang oleh kontraksi, segera dibawa ke ruang gawat darurat. Dr. Sylvie dengan ketenangan yang dipaksakan memberikan laporan singkat mengenai kondisi pasien kepada tim yang menunggu. Namun di dalam hatinya, ia merasa cemas. Rumah sakit utama ini, meski lebih lengkap dari segi peralatan, masih terasa seperti medan perang yang kacau. Di tengah kekacauan itu, tim dokter segera mengambil tindakan. Namun dalam kepanikan dan tekanan yang melanda, salah satu dokter muda yang baru saja menyelesaikan residensinya melakukan kesalahan fatal. Dengan tangan yang gemetar dan pikiran yang berkecamuk, ia salah memotong organ tubuh pasien dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa bayi yang belum lahir. Darah menyebar dengan cepat, mewarnai meja operasi dengan nuansa merah yang mengerikan. Alarm berbunyi dan suara-suara panik memenuhi ruangan. Dr. Sylvie yang sedang berdiri di samping merasakan dunia di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Ia melihat dengan ngeri ketika menyadari apa yang telah terjadi. Ini semua karena peralatan yang tidak memadai, pikir Dr. Sylvie, mencoba mencari alasan untuk membenarkan tragedi yang sedang berlangsung di depan matanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan satu-satunya alasan. Ada kesalahan, manusia yang tidak bisa diabaikan, dan rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Dengan cepat tim dokter berusaha memperbaiki kesalahan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Pasien tidak bisa diselamatkan. Suasana di ruang operasi berubah menjadi keheningan yang mencekam, hanya diiringi oleh suara peralatan medis yang masih berdentang. Dr. Sylvie merasa kakinya lemas, dan ia harus bersandar pada dinding untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Di dalam hatinya ia merasa hancur. Ia tahu bahwa malam ini akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Namun, di tengah kekacauan emosionalnya, ia juga merasa perlu melindungi rekan-rekannya, terutama dokter muda yang melakukan kesalahan itu. Jangan ada yang tahu tentang ini, bisik Dr. Sylvie pada diri sendiri, mencoba menyusun rencana untuk menutupi kesalahan itu. Ia tahu bahwa ini bukan solusi yang tepat, tapi ia merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Rizky jangan menunggu di luar ruangan operasi tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya merasakan ketegangan yang luar biasa di udara, dan ia berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika Dr. Sylvie keluar dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca, Rizky tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di luar, angin malam masih berdesir, seolah berbisik tentang rahasia-rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Dan ambulans yang tadi membawa pasien kini terparkir di halaman, kosong dan sunyi, seolah menanti untuk membawa lebih banyak lagi kisah tragis di malam-malam berikutnya. Waktu berlalu dengan kejam. Setiap hari berlalu seolah mengikis sedikit demi sedikit kewarasan Rizky. Rasa bersalah itu terus membebaninya, menggerogoti pikirannya seperti penyakit yang tak tersembuhkan. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak adil, di mana ia hanya menjadi pionir dalam skenario yang diatur oleh Dr. Sylvie dan timnya. Setiap kali ia melihat Dr. Sylvie, ia merasakan campuran antara kebencian dan rasa bersalah yang menyesakkan. Ia tahu bahwa ia telah dimanfaatkan, bahwa kata-katanya telah digunakan untuk menutupi kesalahan fatal yang telah terjadi. Pasien meninggal karena pendarahan hebat. Itulah yang ia katakan kepada keluarga korban, kata-kata yang kini terasa seperti racun di lidahnya. Malam itu, ketika Rizky tengah beristirahat di ruang istirahat yang sempit di rumah sakit, ia merasa seolah dinding-dinding itu semakin menyempit, mengurungnya dalam kungkungan rasa bersalah yang tak tertahankan. Matanya terpejam, tapi tidurnya gelisah, dihantui oleh bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Tiba-tiba suara itu memecah keheningan malam. Suara perempuan,
lirih namun penuh keputusasaan, terdengar dari kejauhan. "Tolong, tolong aku." Rizky terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia duduk tegak, berusaha memahami apakah suara itu hanya bagian dari mimpinya atau kenyataan. Namun, ketika suara itu terdengar lagi, lebih jelas dan lebih dekat, ia tahu bahwa ini bukan hanya imajinasinya. "Tolong, aku membutuhkan bantuan." Tanpa berpikir panjang, Rizky bergegas keluar dari ruang istirahat, mengikuti arah suara itu. Rumah sakit itu tampak sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu redup yang berkedip-kedip. Suaranya menggema di koridor panjang, menciptakan atmosfer yang mencekam. Ketika ia mencapai lorong terakhir, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di sana. Wajahnya pucat dan pakaiannya berlumuran darah. Matanya terbelalak ketakutan, dan ia merintih lirih, "Tolong, anakku." Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia mengenali wajah itu, meski dalam keadaan yang berbeda. Itu adalah wajah pasien yang meninggal seminggu lalu, wajah yang telah menghantuinya setiap malam. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, perempuan itu menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Rizky berdiri terpaku, napasnya tersengal-sengal, dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang terjadi, tapi di dalam hatinya, ia juga merasa takut. Takut akan apa yang mungkin akan ia temukan. Sementara itu, di sudut rumah sakit, bayangan-bayangan mulai bergerak berbisik-bisik di antara kegelapan. Malam itu, rumah sakit yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran antara kebenaran dan rahasia, antara hidup dan mati. Dan Rizky, tanpa disadari, telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Di dalam ambulans yang melaju kencang, Rizky berusaha keras untuk tetap tenang. Suara pasien yang terus-menerus berteriak, berjuang untuk melahirkan, memenuhi setiap sudut kendaraan itu, menciptakan atmosfer yang mencekam. Setiap jeritan menusuk hatinya, membuatnya semakin panik dan gugup. Ia tahu bahwa ia harus fokus, bahwa ia harus membawa pasien ini dengan selamat ke rumah sakit, tapi suara itu membuatnya sulit berpikir jernih. Tiba-tiba, dalam sekejap suara itu berhenti. Ambulans yang tadi riuh oleh teriakan kini diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Rizky merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang, dan yang ia lihat membuatnya terkejut bukan kepalang. Bayi itu telah lahir. Ia terbaring di antara kaki pasien, masih berlumuran darah dan cairan ketuban, namun tampak begitu rapuh dan tak berdaya. Rizky merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa bayi itu membutuhkan perhatian segera, tapi perhatiannya segera teralihkan oleh kenyataan yang lebih mengerikan. Pasien yang tadi dibawanya, perempuan yang berjuang untuk melahirkan, kini telah pergi. Tubuhnya terbujur kaku, matanya terbelalak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia memeriksa nadi pasien itu dengan cepat, berharap masih ada tanda-tanda kehidupan, tapi nihil. Perempuan itu telah meninggal. Rizky merasa lumpuh oleh kebingungan dan ketakutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin seseorang bisa pergi begitu saja dalam sekejap? Ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi selama perjalanan, tapi pikirannya berkecamuk dan ia tidak bisa berpikir jernih. Dengan tangan yang gemetar, Rizky mengambil keputusan cepat. Ia harus membawa bayi itu ke rumah sakit secepat mungkin. Ia membungkus bayi itu dengan selimut yang ada dan kembali ke kursi pengemudi, mencoba mengabaikan rasa ngeri yang mulai merayap di hatinya. Ambulans itu melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos kegelapan malam. Di dalam, Rizky merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia terus menoleh ke belakang, berharap bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi, tapi kenyataan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika akhirnya ambulans itu tiba di rumah sakit, Rizky merasa lega sekaligus cemas. Ia menyerahkan bayi itu kepada tim medis yang sudah menunggu, menjelaskan situasi dengan singkat namun jelas.
Namun ketika ia menceritakan tentang pasien yang telah meninggal, ia melihat ekspresi terkejut dan bingung di wajah mereka. "Pasiennya sudah tidak ada?" tanya salah satu perawat. Suaranya bergetar. Rizky mengangguk, merasa seperti berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Ia tahu bahwa apa yang terjadi tidak mungkin, tapi ia juga tahu bahwa itu adalah kenyataan. Ia meninggalkan bayi itu di tangan tim medis yang kompeten dan berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah-langkah gontai. Di luar, angin malam berdesir, seolah berbisik tentang rahasia-rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Rizky merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Ia tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ia hanya bisa berharap bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam semakin larut, dan rumah sakit pembantu itu diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Angin berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara-suara yang seolah berbisik dari kegelapan. Rizky, dengan napas masih tersengal-sengal dan jantung yang berdebar kencang, berdiri terpaku di lorong rumah sakit. Pengalaman barusan, melihat perempuan yang menghilang begitu saja, membuatnya merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun sebelum ia bisa sepenuhnya mencerna apa yang baru saja terjadi, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mendesak dari sebelumnya. "Tolong, tolong aku." Rizky menoleh ke arah pintu keluar, dan di sana, di bawah cahaya remang-remang lampu jalan, ia melihat seorang perempuan hamil besar berlumuran darah. Wajahnya pucat pasi, dan ia terlihat berjuang untuk tetap berdiri. Tanpa pikir panjang, naluri kemanusiaan Rizky mengambil alih. Ia berlari keluar, mendekati perempuan itu dengan langkah-langkah cepat, namun hati-hati. "Tenang, aku akan membantumu," kata Rizky dengan suara yang berusaha setenang mungkin. Meski dalam hati ia merasa cemas dan takut. Dengan lembut ia membantu perempuan itu naik ke ambulans yang terparkir di dekatnya. Tubuh perempuan itu terasa dingin dan gemetar, dan darah yang membasahi pakaiannya membuat Rizky semakin khawatir. Ia tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Setelah memastikan perempuan itu berada dalam posisi yang aman, Rizky segera melompat ke kursi pengemudi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menyalakan mesin dan melaju dengan kecepatan penuh menuju rumah sakit utama. Sirene ambulans meraung-raung memecah keheningan malam dan memberi tanda bahaya kepada siapapun yang berada di jalan. Di dalam ambulans, Rizky sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa kondisi perempuan itu tidak semakin memburuk. Namun, yang ia lihat justru membuatnya semakin panik. Perempuan itu terlihat semakin lemah, dan suara rintiannya semakin lirih. "Tahan sebentar lagi, kita sudah hampir sampai," kata Rizky, mencoba memberi harapan meski dalam hati ia merasa cemas. Ia mengendarai ambulans dengan kecepatan yang lebih tinggi, melewati jalan-jalan desa yang sempit dan berkelok-kelok. Namun, di tengah perjalanan sesuatu yang aneh terjadi. Suara rintihan itu tiba-tiba berhenti, dan suasana di dalam ambulans berubah menjadi keheningan yang mencekam. Rizky menoleh ke belakang dengan cepat, dan yang ia lihat membuatnya terkejut bukan kepalang. Perempuan itu telah melahirkan, dan di pangkuannya kini terbaring seorang bayi yang masih berlumuran darah. Namun yang membuat Rizky benar-benar syok adalah kenyataan bahwa perempuan itu telah meninggal. Matanya terbelalak dan tubuhnya terbujur kaku. Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia segera menghentikan ambulans dan memeriksa kondisi bayi itu. Bayi itu masih bernapas, meski lemah. Dengan cepat, ia membungkus bayi itu dengan selimut yang ada dan kembali melaju menuju rumah sakit. Kali ini dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika ambulans itu akhirnya tiba di rumah sakit, utamanya Rizky merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa bayi itu membutuhkan perawatan segera, tapi di dalam hatinya ia juga merasa terpukul oleh tragedi yang baru saja terjadi. Sementara itu di dalam rumah sakit, bayangan-bayangan mulai bergerak, berbisik-bisik di antara kegelapan. Rizky tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Keesokan harinya, matahari bersinar dengan sinarnya yang dingin dan tanpa kehangatan, seolah enggan menyentuh bumi yang masih basah oleh embun pagi. Rizky, dengan mata yang sembab dan langkah yang berat, berjalan menuju rumah sakit bersama Para, bidan Susi, Vina, Bunga, gadis Nisa dan Rani. Mereka semua merasa ada yang tidak beres, seolah udara di sekitar mereka dipenuhi oleh ketegangan yang tak terlihat. Ketika mereka tiba di rumah sakit, suasana di dalam terasa lebih suram dari biasanya. Para staf bergerak dengan langkah-langkah yang berat, dan suara-suara yang biasanya ramai kini terdengar seperti bisikan-bisikan yang samar. Rizky dan para bidan saling bertukar pandang, masing-masing mencari jawaban di mata yang lain, tapi tidak ada yang berani bersuara. Tak lama kemudian, mereka dipanggil ke ruangan Dr. Sylvie. Ruangan itu terasa pengap, seolah dinding-dindingnya ikut menekan mereka dengan beban rahasia yang mereka simpan. Dr. Sylvie duduk di balik meja kerjanya. Wajahnya tampak lelah dan matanya menunjukkan tanda-tanda kurang tidur. Ia menatap mereka dengan sorot yang sulit diartikan. Dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar berat dan serius. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, kata Dr. Sylvie, suaranya memecah keheningan yang mencekam. Pertama, saya ingin menekankan pentingnya menjaga rumah sakit ini dengan baik. Kita harus memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan yang terbaik, terlepas dari keterbatasan yang kita miliki. Para bidan mengangguk, meski dalam hati mereka merasa resah. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar instruksi, rutin, sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Selain itu, lanjut Dr. Sylvie, saya ingin kalian semua melayani masyarakat dengan ikhlas. Kita adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan di desa ini, dan kita harus tetap profesional dalam setiap situasi. Rizky, yang berdiri di belakang, merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia tahu bahwa Dr. Sylvie sedang menyembunyikan sesuatu yang mungkin terkait dengan kejadian semalam. Namun, sebelum ia bisa bertanya, Dr. Sylvie memberikan pengumuman yang mengejutkan. Untuk beberapa hari ke depan saya akan izin pulang ke kampung halaman saya, kata Dr. Sylvie. Suaranya terdengar datar. Saya perlu mengurus beberapa hal penting di sana. Selama saya pergi, saya harap kalian semua bisa bekerja sama dan menjaga rumah sakit ini dengan baik. Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada alasan lain di balik kepergian Dr. Sylvie yang tiba-tiba? Ia ingin bertanya, tapi ia tahu bahwa ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Setelah pertemuan itu, Rizky dan para bidan meninggalkan ruangan dengan perasaan yang campur aduk. Mereka merasa ada yang disembunyikan dari mereka, dan ketidakpastian itu membuat mereka semakin cemas. Sementara itu, di dalam ruangan Dr. Sylvie duduk terpaku, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Di dalam hatinya ia tahu bahwa kepergiannya adalah untuk menghindari kenyataan yang semakin gelap. Kenyataan yang mungkin tidak akan pernah bisa dipecahkan. Di luar, angin berdesir, seolah berbisik tentang rahasia-rahasia yang menunggu untuk terungkap. Dan Rizky, dengan langkah-langkah yang berat, berjalan menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Seminggu berlalu dengan lambat. Setiap hari terasa seperti gumpalan awan hitam yang menggantung di atas kepala Rizky dan para bidan. Setelah kepergian Dr. Sylvie yang tiba-tiba, suasana di rumah sakit semakin suram dan penuh dengan ketidakpastian. Para staf bergerak dengan langkah-langkah berat, seolah beban rahasia yang mereka simpan semakin menekan setiap hari. Akhirnya, Rizky dan para bidan memutuskan untuk mengunjungi rumah Dr. Sylvie. Mereka berharap bisa mendapatkan penjelasan, atau setidaknya sedikit kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan campur aduk, mereka berangkat pagi-pagi sekali, menempuh perjalanan panjang menuju desa tempat Dr. Sylvie berasal. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Dr. Sylvie, suasana di sekitar rumah itu terasa hening dan mencekam. Pintu rumah terbuka sedikit, dan dari luar mereka bisa mendengar suara tangisan lirih. Rizky, yang berjalan di depan, mengetuk pintu dengan ragu-ragu.
Seorang wanita parubaya yang tampaknya adalah kerabat Dr. Sylvie membukakan pintu. Wajahnya sembab dan matanya merah karena menangis. "Maaf, kami teman-teman kerja Dr. Sylvie. Kami datang untuk menjenguk," kata Rizky dengan suara yang bergetar. Wanita itu menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan, lalu mengangguk perlahan. "Silakan masuk," katanya dengan suara lirih. Di dalam rumah suasana terasa lebih berat. Keluarga dan teman-teman dekat Dr. Sylvie duduk dalam diam. Wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam. Rizky dan para bidan duduk di sudut ruangan, menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang tampaknya adalah saudara Dr. Sylvie berdiri dan berbicara dengan suara yang berat. "Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Kami sangat menghargai dukungan kalian di saat seperti ini." Rizky merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin bertanya, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kami mendengar tentang kecelakaan itu." Pria itu menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah yang membuat hati mereka hancur. Sylvie mengalami kecelakaan maut saat naik ambulans, tepat 1 minggu yang lalu. Ia sedang dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi seorang pasien di desa sebelah. Ambulans itu tergelincir di jalan yang licin akibat hujan, dan ia tidak bisa diselamatkan. Rizky merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia teringat akan malam itu, malam ketika ia melihat Dr. Sylvie untuk terakhir kalinya. Ia tidak tahu bahwa itu akan menjadi perjumpaan terakhir mereka. Rasa bersalah dan penyesalan menghantamnya dengan keras. "Jika saja aku tahu. Jika saja aku bisa melakukan sesuatu," pikir Rizky, merasa hancur di dalam. Para bidan di sekitarnya juga terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan penyesalan mereka sendiri. Mereka semua merasa bahwa ada yang bisa mereka lakukan, bahwa ada cara untuk mencegah tragedi ini, tapi semuanya sudah terlambat. Setelah pertemuan itu, Rizky dan para bidan meninggalkan rumah Dr. Sylvie dengan hati yang berat. Mereka berjalan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah sakit, mereka merasa bahwa beban yang mereka pikul semakin berat. Di luar, angin berdesir, seolah berbisik tentang rahasia-rahasia yang tak terucapkan. Dan Rizky, dengan langkah-langkah yang berat, menyadari bahwa kebenaran yang sesungguhnya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji untuk terus mencari jawaban, untuk terus berjuang demi keadilan dan kebenaran, meski itu berarti menghadapi kenyataan yang paling mengerikan sekalipun. Malam merayap kembali, menyelimuti desa dengan kegelapan yang pekat dan menggigit. Rizky, dengan langkah gontai dan hati yang teramat berat, kembali ke rumah sakit setelah kunjungan yang menyesakan ke rumah Dr. Sylvie. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti berjalan di atas pasir isap. Tarikan rasa bersalah dan penyesalan semakin dalam seiring ia mendekati tempat yang kini terasa seperti neraka pribadi. Sesampainya di rumah sakit, kesunyian yang mencekam menyambutnya. Angin malam berdesir di antara pepohonan, menciptakan suara-suara yang aneh dan menakutkan. Rumah sakit itu, yang biasanya menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti kuburan yang hidup, menyimpan rahasia-rahasia gelap yang menunggu untuk terkuak dengan tubuh yang terasa lemas. Rizky memasuki ambulans yang terparkir di halaman belakang. Ambulans itu, yang pernah menjadi alat transportasi untuk menyelamatkan nyawa, kini terasa seperti penjara yang dingin dan tanpa jiwa. Ia menyalakan lampu dalam, dan di bawah cahaya redup itu, matanya terpaku pada sesuatu yang membuatnya merinding. Bekas darah, yang tidak bisa hilang meski sudah dibersihkan berulang kali, masih tertinggal di lantai dan dinding ambulans. Warnanya, yang coklat gelap seolah menatapnya balik, mengingatkan akan tragedi yang terjadi di dalamnya. Rizky merasa tenggorokannya tercekat, dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari noda-noda itu. Tiba-tiba, suara-suara aneh mulai terdengar.
Bisikan-bisikan lirih, seperti gumaman dari dunia lain, memenuhi udara di sekitar Rizky. Ia menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya dan ambulans itu yang ada di sana. Kemudian, di sudut matanya, ia melihat bayangan yang bergerak. Ia menoleh cepat, dan di sana, di dalam ambulans berdiri, bayangan Dr. Sylvie. Wajahnya pucat dan matanya menatap Rizky dengan sorot yang sulit diartikan. Rizky merasa darahnya membeku. Ia ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Rizky dengan suara yang bergetar. Meski dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Bayangan itu tidak menjawab, tapi Rizky bisa merasakan pesan yang tersirat. Kesalahan yang telah terjadi tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Ambulans itu telah menjadi tempat bersemayamnya roh yang menuntut balas, dan Rizky tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang mengerikan ini. Malam semakin larut dan ambulans itu kembali melaju. Kali ini bukan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk membawa beban dan rahasia yang tak terkatakan. Rizky, dengan hati yang hancur dan jiwa yang terluka, menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari masa lalu yang terus menghantuinya. Di luar, angin malam masih berdesir, seolah berbisik tentang kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Rizky tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, bahwa ia harus terus berjuang untuk menemukan kedamaian, meski itu berarti menghadapi ketakutan dan rasa bersalah yang paling dalam. Ambulans itu terus melaju, menembus kegelapan malam, membawa serta beban yang tidak akan pernah bisa hilang. Dan Rizky, dengan tekad yang tersisa, berjanji untuk mencari jalan keluar, untuk menemukan cara agar ia dan roh-roh yang terus menghantuinya bisa menemukan ketenangan yang telah lama hilang.